Pada bagian ketiga dari prinsip genetika Mendelian, kita akan belajar tentang perluasan dari prinsip-prinsip Mendelian. Perluasan ini meliputi derajat dominansi dan alela ganda, kemudian ada alel letal, pleiotropi, pewarisan poligenik, dan epistasis. Perluasan yang pertama adalah derajat dominansi. Kita telah belajar di kasus Mendel, terdapat satu alel dominan yang efeknya akan menutupi ekspresi dari alel resesif. Dalam hal ini, derajat dominansi dengan jelas dapat dinyatakan. Tapi ternyata tidak semua kasus pewarisan genetik punya derajat dominansi yang jelas. Sehingga untuk menggambarkan derajat dominansi, jadi untuk memperlihatkan siapa yang lebih dominan terhadap siapa, alel mana yang lebih dominan terhadap alel yang mana, maka kita dapat menggunakan simbol-simbol seperti pertidaksamaan dan persamaan. Jadi misalkan ketika kita menuliskan alel A1 lebih besar daripada A2 sama dengan A3. Dimanakan bahwa A1 dominan terhadap A2, sedangkan A2 sama dominannya dengan A3. Pada kasus dominansi tak sempurna atau semi-dominan, individu heterozigot memiliki fenotip yang berbeda dari fenotip alel dominan dan resesif. Kebanyakan dari kasus-kasus ini, tetapi tidak semuanya, akan masukkan fenotip yang seperti campuran dari fenotip masing-masing alel. Misalkan kita memiliki alel A1 yang akan mengkode warna bunga merah, sedangkan A2 mengkode warna bunga putih. Maka ketika kita memiliki bentuk A1A2, yang merupakan bentuk heterozigot, maka kita akan memperoleh, katakanlah misalnya, warna merah muda. Merah muda, dan ini merupakan kondisi yang kita sebut sebagai dominansi tak sempurna atau semi-dominan. Tetapi tidak harus berupa campuran dari kedua ekspresi masing-masing alel. Jadi ketika misalnya A1A2 mengkode, katakan, warna hijau, yang tidak ada, yang sangat jauh hubungannya dengan merah dan putih, tetap saja kita anggap kasus ini sebagai kasus dominansi tidak sempurna. Nah, pada kasus kodominansi, sesuai namanya kodominansi, ko berarti bersama-sama, individu heterozigot akan memiliki fenotip gabungan, bukan campuran. Yang artinya, fenotip dari alel dominan dan alel resesif, itu sama-sama dapat ditemukan. Jadi dalam hal ini kedua alel disebut sebagai kodominan. Jadi ketika misalnya kita miliki, katakan A1, itu mengkode merah tadi, sedangkan A2 mengkode putih, maka katakanlah A1 dan A2 bentuk heterozigotnya menghasilkan merah dengan bercak putih. Bercak putih. Atau mungkin merah dengan strip putih. Ini menandakan bahwa ekspresi dari merah dan putih sama-sama ditemukan dalam organisme atau individu heterozigot. Bisa kita lihat salah satu contoh dominansi tidak sempurna di sebelah kiri. Ketika misalnya individu A besar memiliki warna merah, sedangkan individu A kecil memiliki warna putih. Masing-masing gamet yang dihasilkan adalah A besar dan A kecil, dan ketika disilangkan akan menghasilkan rasio yang sedikit berbeda dari rasio Mendelian. Kalau di Mendel kita lihat rasio 3:1 untuk pewarisan semacam ini. Di sini kita akan melihat rasio 1:2:1. Kenapa? Karena sekarang bentuk heterozigot tidak mengikuti bentuk homozigot dominan, tetapi memiliki state atau memiliki fenotipnya sendiri. Tetapi lihat bahwa di sini rasionya jika kita total, antara yang merah dan pink, itu masih tetap akan menghasilkan rasio 3:1. Itulah kenapa pewarisan semacam ini kita sebut sebagai pewarisan perluasan hukum Mendel dan bukan penyimpangan. Karena kalau dilihat secara lebih jeli, rasio-rasio yang ada di dalam persilangan ini sebenarnya masih mematuhi hukum dari Mendel. Di sebelah kanan kita lihat adalah contoh dari peristiwa kodominansi. Misalkan alel CS menghasilkan spot, sedangkan alel CD menghasilkan bercak-bercak yang lebih halus. Ketika keduanya saling disilangkan, maka individu CS CD memiliki bercak halus dan juga bercak kasar. Jadi kedua ekspresi alel CS dan CD itu hadir dalam individu heterozigot. Dan sekali lagi ketika disilangkan dengan samanya juga akan menghasilkan rasio 1:2:1. Jadi untuk dominansi tidak sempurna kita perhatikan bahwa ekspresi dari heterozigot itu berbeda dengan ekspresi dari individu homozigot dominan maupun homozigot resesif. Kemudian yang kedua adalah alela ganda atau alela majemuk. Kita paham bahwa untuk kasus Mendel, setiap karakter yang diuji hanya memiliki dua variasi. Misalkan kita pahami bahwa ketika Mendel menguji biji, karakter biji, maka yang dia mengamati ada dua bentuk biji yang mungkin.
keriput dan bulat. Ada dua warna biji yang mungkin, hijau dan kuning. Atau mungkin ada dua warna bunga yang mungkin, yaitu ungu dan putih. Oke. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, kita sebut sebagai kasus-kasus bialelik, yang berarti setiap gen atau setiap karakter memiliki dua alel atau memiliki dua sifat. Sedangkan pada kenyataannya, banyak gen yang memiliki varian alel lebih dari dua. Oke. Suatu kondisi yang kita sebut sebagai alel majemuk. Jadi untuk kondisi alel majemuk, kita membutuhkan analisis fenotip. Jadi kita membutuhkan informasi derajat dominansi, supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui fenotip dari masing-masing genotip yang dapat dibuat. Jadi misalnya ketika kita memiliki, katakan kita memiliki 3 alel ya, 3 alel. A1, A2, dan A3. Maka jumlah genotip yang dapat kita buat akan ada sebanyak 6. Sebanyak 6, kenapa? Karena kita bisa mengisi A1 di sini, kemudian kita bisa mengisi A1, A2, A3. Kita bisa mengisi A2, kemudian kita bisa mengisi A3. Kemudian kita bisa mengisi masing-masing campuran A1, A1, A2, A2, dan A3, A3. Jadi sekali lagi kalau kita tuliskan, ini 3 jenis genotip yang mungkin adalah A1, A1, kemudian A2, A2, kemudian A3, A3, lalu ada A1, A2, A1, A3, dan A2, A3. Jadi akan ada sebanyak 6 kombinasi genotip. Jadi untuk tahu fenotip dari masing-masing genotip ini, kita butuh informasi derajat dominansi antara A1, A2, dan A3. Apakah derajat dominansinya seperti ini atau sebaliknya seperti ini. Misalkan kita uji untuk kasus yang paling umum ya. Jadi untuk kasus alela ganda yang paling umum dibahas adalah golongan darah ABO yang terdapat pada manusia. Jadi golongan darah ABO ini disebabkan karena adanya antigen pada permukaan sel darah merah. Dan antigen ini dikode oleh suatu alel. Misalkan di sini alel IA mengkode karbohidrat A, antigen A, sehingga orang yang memiliki golongan darah A itu memiliki antigen A pada permukaan eritrositnya. Kemudian ada alel IB yang mengkode karbohidrat B, sedangkan alel I tidak mengkode karbohidrat apapun. Itulah kenapa untuk individu yang tidak memiliki antigen, dia akan memiliki golongan darah O. Nah, perhatikan di sini kita memiliki 6 kombinasi genotip yang mungkin, yaitu IA-IA, kemudian kita punya IB-IB, kemudian kita punya II, kemudian kita punya IA-IB, kemudian kita punya IAI dan IBI. Jadi untuk mengetahui derajat dominansi, untuk mengetahui fenotip dari masing-masing genotip ini, kita harus tahu informasi derajat dominansi. Perhatikan di sini bahwa derajat dominansi dari ketiga alel adalah IA, kodominan terhadap IB, dan IA-IB dominan terhadap I. Maka kita perhatikan IA-IA, tidak ada masalah karena keduanya masing-masing adalah IA, sehingga golongan darahnya adalah A. Kemudian IB-IB sama juga ya, karena keduanya adalah alel IB, maka golongan darahnya adalah B. Begitu pula dengan yang II, golongan darahnya akan menjadi O. Untuk genotip IA-IB, karena IA dan IB bersifat kodominan, maka kedua antigen akan hadir dalam sel darah merah. Jadi orang yang memiliki genotip IA-IB akan memiliki golongan darah AB, karena kedua antigennya ada dalam sel darah merah. Sedangkan untuk IAI, kita perhatikan bahwa IA dominan terhadap I. Jadi ketika IA bertemu I, maka IA yang diekspresikan, berarti golongan darah A. Sedangkan untuk IB dominan terhadap I, sehingga ketika IB bertemu dengan I, B yang dihasilkan. Jadi di sini akan diekspresikan golongan darah B. Jadi kita memiliki 6 kombinasi genotip. Satu genotip untuk golongan darah O, satu genotip untuk golongan darah AB, masing-masing 2 genotip untuk golongan darah A dan B. Bagaimana kita mengetahui informasi derajat dominansi dari masing-masing alel untuk kasus alel majemuk? Cara sederhananya adalah dengan menyilangkan dari masing-masing individu galur murni pembawa sifat tersebut. Misalkan di sini kita melihat bukti untuk derajat dominansi dari gen-gen A. Gen A ini adalah gen agouti yang berperan untuk mengkode atau menentukan warna dari seekor mencit.
Perhatikan di sini, mencit galur murni agouti yang membawa alel A besar ketika disilangkan dengan mencit blackback yellow belly menghasilkan mencit agouti. Jadi informasi yang kita peroleh di sini adalah bahwa alel untuk agouti dominan terhadap alel untuk blackback yellow belly. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi, ketika agouti disilangkan dengan black, jadi black dikode oleh A kecil, maka dihasilkan A besar A kecil. Oke, A besar A kecil di sini juga memiliki fenotip agouti. Jadi kesimpulannya agouti juga dominan terhadap A di sini. Dan yang terakhir kita harus menentukan hubungan antara AT dan A, siapa yang lebih dominan. Maka di sini kita lihat individu galur murni AT-AT disilangkan dengan AA. Oke, jadi blackback yellow belly disilangkan dengan black menghasilkan individu blackback yellow belly. Yang artinya di sini oke, alel untuk blackback yellow belly dominan terhadap alel untuk black. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa derajat dominansinya adalah A besar dominan terhadap AT, dominan terhadap A kecil. Oke. Jadi perhatikan di sini genotip dan fenotip, oke, hubungannya adalah sebagai berikut. Kita bisa tuliskan A garis, oke, untuk mendeskripsikan fenotip agouti. Garis menandakan bahwa apapun alel yang kita masukkan ke dalam, oke, tetap akan menghasilkan fenotip agouti. Alasannya karena apa? Karena di sini A besar paling dominan. Jadi ketika dia bertemu dengan A besar, AT maupun A kecil, tetap akan menghasilkan fenotip agouti. Oke. AT-AT memiliki fenotip blackback yellow, AA memiliki fenotip black, sedangkan terakhir adalah ATA. Oke, campuran antara AT dan A akan memiliki fenotip blackback yellow karena dia memiliki dia bersifat dominan terhadap A kecil yang mengkode untuk warna black. Nah, kemudian suatu alel juga bisa jadi mempengaruhi kemampuan hidup suatu individu. Jadi alel yang seperti ini kita sebut sebagai alel letal, yang apabila ekspresinya dikompromisasi, jadi ketika ekspresinya terhambat, dapat menyebabkan kematian. Biasanya kondisi homozigot dari alel letal lah yang akan menyebabkan kematian individu. Itulah kenapa alel ini dapat dibawa dalam setiap generasi. Karena alel letal resesif, walaupun dia bersifat mematikan, dia bisa bersembunyi di balik alel normal dominan dalam individu heterozigot. Jadi misalkan untuk alel hemofilia misalnya hemofilia, alel hemofilia bisa bertahan dalam populasi manusia walaupun sifatnya membunuh orang yang menerimanya, yang menderitanya. Karena apa? Karena alel hemofilia ini dapat bersembunyi di balik alel normal, dalam kondisi heterozigot. Karena orang yang heterozigot memiliki fenotip yang normal, Sedangkan untuk alel letal dominan, dapat bertahan dalam populasi jika tipe letalitasnya adalah late onset lethality. Karena jika misalnya alel letal bersifat dominan, sejak lahir pun tidak dapat bertahan hidup. Yang artinya individu akan mati segera setelah dilahirkan. Sehingga seharusnya, ketika dihasilkan individu, katakanlah D besar ya, yang dominan terhadap alel D besar yang menyebabkan kematian, maka ini akan segera dimusnahkan dari populasi karena dia dengan segera akan mati gitu. Jadi untuk bisa bertahan dalam populasi, alel letal dominan dapat bertahan jika sifatnya late onset lethality, yang artinya sifat letalnya atau sifat mematikannya baru muncul ketika individu sudah cukup tua atau ketika seorang individu sudah melewati masa reproduksinya. Yang artinya, ketika misalnya di sini dia masih bisa hidup dan kemudian kawin dengan individu normal misalnya, maka ekspresinya alelnya masih bisa dibawa ke generasi berikutnya sebelum akhirnya nanti individu tersebut akan mati. Apa efek dari alel letal terhadap rasio dari persilangan? Perhatikan di sini misalnya kita menyilangkan mencit AYA+ dengan warna kuning dengan sesamanya AYA+. Jadi masing-masing gamet akan membawa A+ ataupun AY. Alel A+, genotip A+, akan memiliki warna agouti. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa untuk warna tikus, A+ bersifat resesif terhadap AY. Karena ketika AY bertemu dengan A+, maka warna yang dihasilkan adalah yellow, bukan agouti. Tetapi perhatikan bahwa tidak ada mencit AY yang ditemukan. Ketika AY berada dalam bentuk homozigot, maka embrio mencit itu mati, artinya tidak sempat hidup.
Oke. Jadi yang masih bisa hidup hanyalah mencit AY+. Ini artinya AY dalam bentuk AY dalam bentuk homozigot, akan menyebabkan kematian. Letal. Sehingga rasio yang termodifikasi dari alel letal adalah 2:1. Kenapa 2:1? Karena yang awalnya tadi 3:1, tetapi satu mati sejak embrio. Sehingga sekarang rasionya termodifikasi menjadi 2:1. Kemudian ada pleiotropi, yaitu kondisi di mana satu gen bertanggung jawab untuk mengkode atau menentukan lebih dari satu fenotip. Contohnya di sini adalah gen hemoglobin yang punya dua varian, HbA yang mengkode eritrosit normal, HbS yang mengkode sel sabit. Perhatikan di sini, HbA dan HbS bertanggung jawab untuk mengkode atau menentukan berbagai jenis fenotip, termasuk bentuk sel darah merah pada permukaan laut, bentuk sel darah merah pada ketinggian, dan kerentanan terhadap malaria, dan berbagai fenotip lainnya. Perhatikan di sini bahwa untuk tiap karakter yang berbeda, alel-alel yang terlibat dalam pleiotropi juga bisa menimbulkan atau menampilkan dominansi yang berbeda. Bisa jadi di satu karakter HbA dominan, di karakter yang lain HbS yang bersifat dominan. Jadi tidak selamanya alel yang dominan dalam satu karakter juga bersifat dominan untuk karakter yang lainnya. Berlawanan dengan pleiotropi, pewarisan poligenik adalah suatu kondisi di mana satu karakter merupakan hasil ekspresi dari banyak gen sekaligus, yang artinya banyak gen bekerja untuk karakter yang sama, mengkode karakter yang sama. Dan biasanya ekspresi dari gen ini bersifat aditif, yang artinya di sini kita tidak peduli atau tidak perlu memperhatikan kondisi genotip dari masing-masing gen. Kita hanya perlu memperhatikan jumlah kumulatif alel, karena ternyata yang menentukan fenotip tersebut adalah jumlah kumulatif alel, baik berupa jumlah kumulatif alel dominan maupun jumlah kumulatif alel resesif. Perhatikan misalnya di sebelah kanan, kita memiliki 3 gen yang mengkode warna kulit misalnya. Jadi 2 individu heterozigot untuk semua gen disilangkan. Jadi kita bakal punya 8 kemungkinan gamet untuk A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil yang berasal dari 2⁻3. Dan 8 juga di sebelah kanan, sehingga akan dimiliki 64 kombinasi persilangan yang mungkin. Perhatikan di sini, yang menentukan fenotip dari warna kulit adalah seberapa banyak jumlah alel dominan, dalam hal ini alel dominan yang terdapat pada individu, alel dominan. Jadi ketika misalnya individu ini memiliki 0 alel dominan, dia akan memiliki warna kulit yang paling cerah. Sedangkan ketika ia memiliki semua alel dominan, maka ia akan memiliki warna kulit yang paling gelap. Ketika satu alel dominan ditambahkan, terserah pada posisi manapun. Maksudnya pada posisi manapun gimana? Misalkan satu alel dominannya adalah pada A, pada B, ataupun pada C. Ini tidak berpengaruh. Jadi sekali lagi kita tidak terlalu peduli pada kondisi atau state dari masing-masing gen. Kita hanya perlu melihat jumlah kumulatif dari alel. Dalam hal ini, ketiga jenis genotip ini memiliki fenotip yang sama. Karena apa? Karena mereka sama-sama memiliki satu alel dominan. Jadi setiap pertambahan satu alel dominan, maka akan terjadi peningkatan peningkatan pigmentasi kulit. Jadi setiap penambahan satu alel dominan akan terjadi penambahan pigmentasi secara regular atau secara berkala. Contoh lainnya di sini perhatikan, ada karakter berat buah yang dia dikode oleh 3 gen. Jadi sekali lagi pewarisannya bersifat poligenik. 3 gen ini sekali lagi kita tidak perlu memperhatikan kondisi dari genotip yang mengkode masing-masing fenotip. Kita hanya perlu memperhatikan jumlah alel dominan kumulatif. Misalkan di sini jumlah alel dominan 0 memiliki kemungkinan genotip 1 doang, yaitu A kecil A kecil, B kecil B kecil, C kecil C kecil. Dan ini berkorespondensi dengan berat buah 100 gram. Ketika jumlah alel dominannya meningkat 1, maka akan terjadi peningkatan berat buah secara gradual menjadi 200. Jadi sekarang tambah 100 gram. Nah, untuk kemungkinan satu alel dominan ada 3 kombinasi genotip. Bisa alel dominannya pada A, pada B, maupun pada C. Ketika kita lanjutkan,
ada 2 alel dominan, maka sekarang menjadi 300 gram. Jadi sekali lagi tambah 100 gram. Oke. Dan kemungkinan genotipnya bisa jadi pada A keduanya, pada B keduanya, pada C keduanya, pada A dan B, pada A dan C, pada B dan C. Dan begitulah seterusnya. Oke. Perhatikan bahwa distribusi dari fenotip ini ternyata membentuk suatu kurva gitu ya, suatu kurva. Di mana jumlah genotip yang paling banyak ditemukan untuk karakter yang tepat, untuk fenotip yang tepat berada di pertengahan. Sedangkan untuk kedua ekstremumnya atau kedua ujung dari distribusi ini memiliki kemungkinan genotip yang paling kecil. Oke. Dan ini memang sesuai dengan prinsip distribusi normal. Oke, kita bisa bayangkan tinggi manusia, akan ada orang yang memiliki tinggi yang sangat ekstrim dan ada juga yang pendeknya juga ekstrim. Tetapi jumlah manusia seperti itu jumlahnya sedikit dalam populasi. Oke. Sedangkan kebanyakan manusia akan berada pada sekitar area atau pada sekitar daerah rata-rata dari tinggi badan ya, tinggi badan. Jadi misalkan di sini adalah tinggi badan, kemudian sumbernya adalah frekuensi, maka dia akan berdistribusi seperti ini untuk kasus idealnya, yaitu distribusi normal. Oke, ini menunjukkan bahwa fenotip yang ada di tengah-tengah, yang ada di intermediate itu memiliki kemungkinan genotip yang paling banyak, sehingga proporsinya juga yang akan paling besar. Jika pewarisan poligenik melibatkan beberapa gen dan sifatnya aditif, artinya sekali lagi alel dominan dari satu gen dengan alel dominan dari gen yang lain mungkin bisa saja memberikan efek yang sama sehingga saling menambahkan efek. Oke. Untuk kasus berikutnya kita akan melihat interaksi gen. Oke. Ketika di mana ekspresi dari satu gen dengan ekspresi dari gen yang lain akan menghasilkan kombinasi fenotip yang baru. Kombinasi fenotip yang berbeda. Jadi di sini kita akan pertama membahas mengenai fenotip novel atau fenotip baru. Jadi kadangkala untuk ketika satu gen berkombinasi dengan gen yang lain, mereka akan menghasilkan kombinasi fenotip yang berbeda pula. Dan kita akan sangat terbantu jika kita menghilangkan semua kemungkinan fenotip supaya kita bisa mendapatkan sekali lagi gambaran dominansi alel-alel yang terlibat di dalamnya dan juga kita bisa memetakan interaksi apa yang terjadi. Perhatikan misalnya di sebelah kiri, kita memiliki lentil dengan warna tan ya, warna tan disilangkan dengan warna grey atau abu-abu. Yang satu memiliki genotip A besar A besar, B kecil B kecil, yang satunya lagi memiliki genotip A kecil A kecil, B besar B besar. Ketika disilangkan, maka akan dihasilkan individu A besar A kecil, B besar B kecil. Yang mana ini memiliki warna yang baru gitu ya. Ketika produk dari A besar terbentuk dan bertemu dengan produk dari B besar, maka terbentuk warna baru, yaitu di sini adalah warna coklat. Sehingga sekali lagi kita bisa saja memiliki hasil atau fenotip yang baru ketika beberapa gen itu produknya berinteraksi. Dan ketika keduanya tidak hadir dalam sel, maka justru akan dihasilkan warna hijau. Sehingga di sini ketika kita menyilangkan sesama heterozigot, kita biasa bakal menuliskannya seperti ini. 9, 3, 3, 1. Jadi kita berangkat dari rasio Mendelian. 9 menunjukkan individu A besar garis, B besar garis. Yang artinya apapun alel yang kita masukkan ke dalam garis, itu tidak akan mengubah fenotip dari individu. Jadi di sini perhatikan, ketika dinyatakan coklat sebagai A besar garis, B besar garis, ini berarti bahwa A besar dan B besar ketika ada dalam sel, tak peduli apapun alel yang berikutnya, ini akan menghasilkan warna coklat. Jadi ketika ada produk dari A besar dan ada produk dari B besar, itu sudah cukup untuk membuat warnanya menjadi coklat. Sedangkan untuk tan adalah ketika A memiliki alel A besar, sedangkan B-nya dalam bentuk B kecil B kecil. Sebaliknya untuk grey, A kecil A kecil, B besar garis, dan untuk green memiliki genotip A kecil A kecil, B kecil B kecil. Ini semua diperoleh dari mana derajat dominansinya? Bisa dilihat di sebelah kanan ada berbagai jenis persilangan yang dilakukan, untuk memastikan apakah derajat dominansinya benar atau tidak. Karena untuk pewarisan poligenik dan juga untuk interaksi gen kita melibatkan beberapa gen yang berbeda, maka akan sangat penting untuk mengetahui apakah dua gen itu bekerja untuk jalur yang sama atau tidak.
Oke. Apakah dua gen mengerjakan proses yang redundant atau proses yang berulang gitu ya, berulang. Jadi ketika misalnya ada suatu proses di mana katakanlah misalnya senyawa S diubah menjadi P. Oke, S diubah menjadi P, dan katakanlah misalnya katakan misalnya A1 mengerjakan proses ini besar dengan A2. Kalau prosesnya seperti ini, maka kita hanya butuh salah satu dari enzim untuk bisa mengonversi S menjadi P. Oke. Karena jika misalnya A1 hilang, A2 masih bisa mengerjakan proses ini. A2 hilang, A1 masih bisa mengerjakan proses ini. Oke. Tetapi ketika misalnya kita memiliki pola seperti ini, S, oke, diubah menjadi suatu intermediate, kemudian diubah menjadi suatu produk. Oke, oleh A1 dan A2. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa A1 dan A2 sama-sama diperlukan untuk mengubah S menjadi P. Oke. Nah, uji komplementasi prosesnya juga mirip. Kita bisa menentukan apakah mutasi bekerja pada jalur yang sama atau tidak. Oke. Jadi ketika mutasi bekerja pada jalur yang sama atau mutasi pada kedua individu terjadi pada gen yang sama, oke, maka ketika disilangkan, semua anakannya akan memiliki fenotip mutan. Sebaliknya, ketika mutasi yang terjadi pada dua mutan itu terjadi pada gen yang berbeda, maka persilangannya akan menghasilkan anakan dengan fenotip yang normal. Karena apa? Adanya peristiwa komplementasi. Perhatikan di sebelah kanan. Oke. Seseorang bisa menjadi tuli, bisa jadi karena kekurangan ekspresi dari A besar maupun B besar. Jadi perhatikan di sini, individu galur murni A besar B kecil tidak dapat mendengar karena dia tidak memiliki ekspresi untuk B besar. Sama juga halnya dengan A kecil B besar. Dia tidak memiliki ekspresi untuk A besar. Tetapi ketika keduanya disilangkan, maka dihasilkan individu A besar A kecil B besar B kecil. Dan ternyata individu ini bisa mendengar. Yang artinya telah terjadi komplementasi. Apa yang dimaksud dengan komplementasi di sini? Keberadaan A besar dari salah satu parental menutupi kekurangan A besar pada parental yang lain. Begitu juga di sini keberadaan B besar menutupi kekurangan B besar pada parental yang lain. Sehingga ketika anaknya terbentuk dengan genotip A besar A kecil B besar B kecil, produk A dan produk B sama-sama ditemukan. Sehingga telinga dapat mendengar. Sedangkan ketika mutasi terjadi pada lokasi yang sama, maka tidak akan terjadi komplementasi. Karena apa? Karena mutannya masih tetap berada pada lokasi tersebut. Jadi ketika misalnya A besar B kecil disilangkan dengan A besar B kecil. Ini akan masukkan gamit A besar B kecil. Ketika disilangkan akan menjadi A besar B kecil. Tentu ini tidak akan menyebabkan komplementasi, sehingga fenotip anakan yang dimilikinya masih tetaplah mutan. Interaksi gen berikutnya adalah epistasis. Ini merupakan kasus interaksi gen yang paling sering dibahas. Epistasis adalah kondisi di mana ekspresi suatu gen yang kita sebut sebagai gen epistatik menutupi ekspresi dari gen lainnya. Jadi gen yang ditutupi ekspresinya kita sebut sebagai gen hipostatik. Suatu gen bisa jadi bersifat epistatik dalam kondisi alel dominannya maupun dalam kondisi alel resesifnya. Sehingga nanti kita akan lihat ada epistasis dominan, ada epistasis resesif. Untuk menjelaskan interaksi dari gen, bagaimana interaksi gennya menghasilkan fenotip yang berbeda-beda, kita perlu mengetahui mekanisme molekulernya, mekanisme biokimiawinya. Bagaimana produk dari alel yang satu berinteraksi dengan alel yang lain. Produk dari alel yang lain. Misalkan di sini kita bahas yang pertama adalah epistasis resesif, yaitu kondisi di mana suatu gen bersifat epistatik dalam bentuk resesifnya. Jadi jika genotip gen epistatik adalah homozigot resesif, tidak peduli genotip dari gen yang lainnya, ekspresi dari gen epistatik tersebut akan muncul pada individu. Misalkan di sini adalah gen yang mengkode untuk rambut gitu ya. Jadi ada gen untuk rambut, ada gen yang mengkode untuk rambut, sedangkan ketiadaan gen ini menyebabkan kebotakan. Di lain sisi kita misalnya memiliki dua alel untuk warna pirang dan alel untuk warna merah. Alel untuk warna merah dan alel untuk warna
pirang dan merah, oke, alel untuk warna rambut pirang dan merah itu hanya akan diekspresikan jika gen untuk rambut itu diekspresikan. Sedangkan ketika seseorang memiliki genotip yang mengkode kebotakan, tidak peduli apapun alel yang mengkode untuk warna rambut, oke, itu tidak akan memiliki efek pada fenotip, oke. Jadi terlepas dari alel apapun yang warna apapun yang dikode oleh alel warna rambut, oke, itu tidak akan dapat diekspresikan pada individu yang memiliki kondisi ini. Karena ya tentu saja karena dia botak, dia tidak bisa menghasilkan rambut gitu. Oke, jadi perhatikan misalkan kita mendefinisikan alel untuk blonde hair, oke, sebagai B besar, sedangkan untuk yang red hair itu B kecil. Lalu misalkan untuk yang mengalami kebotakan kita tuliskan sebagai H kecil, sedangkan yang memiliki rambut H besar. Dan sekali lagi, oke, karena terlepas dari apapun gen untuk B di sini, alel untuk B di sini, ketika seseorang memiliki fenotip H kecil, oke, hairless, genotip H kecil atau hairless, maka tidak akan diekspresikan alel untuk gen B-nya. Sehingga perhatikan distribusinya, sekali lagi kita terbiasa untuk menggunakan 9331, A besar garis B besar garis, oke, A besar garis B kecil A kecil B besar garis, dan A kecil B kecil. Dalam hal ini kita ganti A besarnya, A-nya dengan B dan H ya. Jadi dalam hal ini kita tuliskan B besar garis H besar garis, oke. Kemudian ada B kecil H besar garis, kemudian ada B besar garis H kecil, dan terakhir B kecil H kecil. Oke. Perhatikan di sini B besar garis H besar garis berarti orang tersebut memiliki rambut dan memiliki alel untuk blonde hair, maka dia akan memiliki fenotip blonde. Oke. Untuk yang B kecil H besar garis, oke, dia akan memiliki rambut juga tetapi tidak ada alel untuk blonde, sedangkan dia memiliki alel untuk red. Oke, maka rambutnya akan memiliki warna merah. Sedangkan untuk yang 3 dan 1 di bawah ini, oke, terlepas dari apapun genotip yang ada di B, ketika hanya dalam bentuk resesifnya, maka ini akan menjadi bald, oke, atau botak. Jadi tidak peduli apapun ekspresi dari gen yang lain, selagi dia dalam bentuk resesifnya, ia akan menimbulkan efek epistatik atau efek menutupi tadi. Oke, ini jika dia epistasis resesif. Sehingga untuk epistasis resesif, persilangan sesama heterozigot memiliki rasio 9 banding 3 banding 4. Di mana 4 ini merupakan kombinasi dari 3 dan 1 dari Mendelian. Sehingga sekali lagi, perlu kita ingat bahwa perluasan Mendelian bukan berarti menyimpang dari hukum-hukum Mendelian. Tetapi kita hanya mencoba untuk mengextend rasio-rasio Mendelian kepada kasus-kasus yang lebih spesifik. Salah satu mekanisme biokimiawi yang menjelaskan epistasis resesif adalah ketika ada gen yang mengkode enzim, yang mengubah prekursor menjadi produk, dan ada gen lainnya yang mengatur transport produk pada bagian tubuh yang seharusnya. Kalau tadi misalnya kita butuh rambut untuk mengekspresikan warna rambut, misalkan kita di sini memiliki alel A besar, atau M besar ya, M besar. M besar ini mengkode warna bunga merah atau mengkode pigmen merah. Sedangkan M kecil ini tidak akan menghasilkan pigmen apa-apa. Jadi pigmennya tidak ada pigmen. Kenapa? Misalkan aja, kita mulai dari prekursor, dari senyawa bahan baku, kemudian kita ubah menjadi pigmen merah, dengan bantuan enzim M besar. Jadi alel M besar di sini mengkode enzim M besar di sini yang mengubah prekursor menjadi pigmen merah. Katakanlah prekursor ini memiliki warna biru ya, biru. Biru. Jadi M kecil akan menghasilkan pigmen biru. Karena apa? Karena pada individu M kecil, dia tidak ada M besar untuk mengubah yang tadinya biru menjadi merah. Jadi bertahan pada biru saja. Nah, misalkan pigmen ini dihasilkan pada tumbuhan dan harus ditransfer ke bunga. Jadi akan ada, katakanlah, alel T besar yang menghasilkan transporter normal yang akan mentransfer pigmen ini kepada bunga. Kemudian ada T kecil yang tidak memiliki transport. Perhatikan, maka sekali lagi kita mulai dari 9331 ya, 9331. Jadi 9,
9, 3, 3, 1. Jadi 9 adalah A besar di sini adalah M besar garis, T besar garis. Oke, maka kita interpretasi M besar berarti memiliki pigmen merah, sedangkan T besar berarti bisa memiliki transporter, yang artinya pigmennya akan dipindahkan ke bunga. Oke, sehingga bunganya menjadi berwarna merah. Maka di sini akan memiliki fenotip merah. Kemudian untuk M kecil, T besar garis, walaupun masih ada transporter, tetapi prekursornya dalam warna biru, maka warna yang dihasilkan adalah warna biru. Oke. Kemudian bagaimana jika M kecil, M besar garis, oke, M besar garis, T kecil. Ini akan memiliki warna albino, oke, atau dalam hal ini adalah putih. Oke. Kenapa putih? Karena walaupun M besar ada, jadi walaupun pigmennya ada, tetapi tidak ada transporter, oke. Karena T kecil berarti transporter yang tidak bekerja. Tidak ada transporter yang bekerja untuk memindahkan pigmen tersebut ke bunga. Oke, jadi sini bisa kita lihat bahwa untuk M besar garis, T kecil, ini akan memiliki warna putih. Dan juga sama dengan M kecil, T kecil yang akan memiliki warna putih juga. Sehingga sekali lagi, untuk rasio epistase resesif, kita akan mendapatkan rasio fenotip dengan perbandingan 9:3:4. Oke, jadi ini yang menjelaskan fenomena pada epistasis resesif. Jadi misalnya contoh untuk epistasis resesif di sebelah kiri kita lihat, untuk pigmentasi pada seekor anjing ya. Jadi di sini anjing heterozigot yang memiliki genotip B besar B kecil, E besar E kecil disilangkan dengan selamanya. Sekali lagi kita memiliki 4 kombinasi genotype untuk gamet, sperma maupun ovum, dan ketika dipertemukan akan memiliki rasio 9:3:4. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika individunya memiliki B besar dan E besar, oke. Perhatikan di sini B besar E besar, B besar E besar. Dia akan memiliki warna hitam, oke. Dan ini berbeda dengan ketika B kecil E besar atau E besar garis, oke. Memiliki warna coklat. Yang artinya di sini pigmen hitam dia dominan terhadap pigmen coklat. Tetapi perhatikan ketika E besar tidak hadir dalam sel, oke, ketika genotipnya adalah E kecil, maka terlepas dari apapun yang ada di B, apakah itu B besar B kecil maupun di sini juga sama B besar B kecil, oke, maka tidak akan muncul pigmentasi pada rambut, sehingga di sini anjingnya bersifat albino, tapi di sini diperlihatkan sebagai warna yang relatif kuning ya. Jadi di sini perhatikan pigmentasi pada rambut itu menentukan apakah pigmennya nanti akan ditransfer atau tidak. Jadi ketika pigmentasi pada rambut tidak hadir, jadi ketika gen E ini tidak hadir, maka tidak akan ada pigmen yang diekspresikan pada rambut. Sedangkan untuk epistasis dominan adalah kondisi ketika suatu gen itu bersifat epistatik dalam bentuk dominannya, atau dalam alel dominannya. Jadi ketika alel dominan ada pada gen epistatik, tidak peduli genotip pada gen yang lainnya, ini akan berakibat pada fenotip yang diekspresikan adalah fenotip dari gen epistatik tersebut. Untuk rasio persilangan dua individu heterozigotnya, ini bisa jadi 12:3:1 maupun 13:3, bergantung pada ekspresi masing-masing gen. Oke. Salah satu mekanisme biokimiawinya yang menjelaskan epistasis dominan adalah ketika ada produk dari gen epistatik yang menghambat kerja enzim dari gen lainnya, di mana gen ini mengkode atau mengubah suatu prekursor menjadi produk. Katakanlah misalnya kita memiliki pigmen, pigmen kuning, pigmen kuning diubah menjadi pigmen oranye, misalnya oranye, oleh alel atau oleh enzim A besar gitu ya, enzim A besar yang dikode oleh alel A besar. Sedangkan A besar ini enzimnya dihambat oleh produk protein dari alel B besar. Jadi ketika kita membandingkan, kita tuliskan lagi 9:3:1 yang menjadi rasio dari Mendel yang biasa, maka A besar garis, B besar garis, A besar garis, B kecil, A kecil, B besar garis, A kecil, B kecil. Perhatikan, ketika kita memiliki A besar, kita bisa mengubah pigmen kuning menjadi pigmen oranye. Tetapi ketika B hadir, sama saja ya, B akan menghambat A, jadi tidak ada yang diubah.
maka A besar garis B besar garis akan memiliki fenotipe kuning. Oke, memiliki fenotipe kuning. Kemudian untuk A besar garis B kecil, A besarnya ada, B besarnya tidak ada, jadi tidak ada yang menghambat A besar. Maka di sini akan memiliki warna oranye. Oke, karena sekarang bisa diubah dari kuning menjadi oranye. A kecil B besar garis, kita tidak memiliki A besar untuk mengonversi. Oke, maka pigmen kuning akan tetap menjadi pigmen kuning. Maka menjadi individu kuning. Dan terakhir, A kecil B kecil juga sama. Oke, pigmen kuning akan tetap menjadi pigmen kuning karena tidak dikonversi. Oke, maka kita berakhir dengan rasio 13 kuning berbanding 3 oranye. Oke. Jadi rasio 13 banding 3 maupun 12 banding 3 banding 1 sangat bergantung pada ekspresi masing-masing gen. Perhatikan di sebelah kiri misalnya, oke. Ketika A besar B besar yang memiliki warna putih disilangkan dengan A kecil B kecil. Maka dihasilkan individu gamet A besar B besar dan A kecil B kecil. Ketika disilangkan, ternyata individunya masih tetaplah berwarna putih gitu ya, berwarna putih. Tetapi ketika disilangkan samanya baru muncul polanya gitu ya. 12 di sini putih, 3 di sini kuning, 1 di sini hijau. Jadi perhatikan di sini konsepnya adalah ketika B besar ada, oke, perhatikan polanya di sini. Ketika B besar ada, oke, dalam genotipe, terserah apapun yang ada di A, oke, fenotipnya akan menjadi putih. Oke, jadi B di sini, alel B besar di sini bersifat dominan. Oke, sedangkan ketika kita lihat di sini, ketika B kecil ada, maka warnanya diekspresikan. Ketika A besar garis B kecil ada, maka warnanya adalah warna kuning. Jadi di sini A besar itu mengkode kuning. Oke, kuning, dan dia dominan terhadap A kecil yang mengkode hijau. Oke, ini tujukan dari A kecil B kecil. Jadi ketika tidak ada halangan dari B, maka yang A kecil B kecil menjadi hijau. Sehingga jalur biosintesnya bisa kita tuliskan putih, oke, menjadi hijau dikode oleh atau dilakukan oleh produk protein B kecil. Oke, produk protein B kecil. Atau bisa juga kita tuliskan putih, oke, itu berubah menjadi hijau oleh enzim yang dikode oleh alar resesif B. Oke, sedangkan di sini hijau bakal berubah menjadi kuning. Oke, apabila ada A besar. Jadi sini keberadaan B kecil di sini menjadi syarat agar proses selanjutnya bisa dikerjakan. Oke, supaya nanti putih bisa diubah menjadi hijau, lalu hijau menjadi kuning. Sedangkan di sebelah kanan, oke, prosesnya juga sama, hanya saja di sini, oke, individu yang A kecil B kecil, dia juga memiliki fenotip yang sama dengan fenotip epistatiknya. Dalam hal ini adalah putih. Itulah kenapa tidak heran rasio yang ditemukan adalah 13 banding 3. 13 adalah kondisi di mana dia mengalami epistasis, karena di sini perhatikan di sini ada B besar. Jadi apapun yang ada di A, ia akan tetap menghasilkan fenotip warna putih. Bentuk lainnya dari epistasis adalah epistasis duplikat dominan, yaitu fenomena di mana, oke, sesuai namanya duplikat, kedua gen bersifat epistatik satu sama lain dalam keadaan dominannya. Oke, yang artinya mereka akan saling menutupi satu sama lain. Persilangan dua individu heterozigot akan menghasilkan anakan dengan rasio fenotip 15 banding 1. Dan mekanisme biokimiawi yang menjelaskannya adalah jalur biosintesis paralel. Sesuai namanya paralel, satu prekursor dapat diubah menjadi produk yang sama, oke, lewat salah satu dari dua enzim yang tersedia. Katakan misalnya kita memiliki pigmen warna merah gitu ya. Merah yang dapat berubah menjadi coklat, oke, oleh enzim P besar maupun Q besar yang masing-masing dikode oleh alel dominan dari gen tersebut. Maka kita buat 9331 P besar garis Q besar garis, P besar garis Q kecil, oke. Dan yang ini P kecil, Q kecil. Perhatikan, ketika P besar ada, Q besar ada, maka merah berubah menjadi coklat. Maka ini akan menjadi coklat. Ketika P besar ada, oke, sedangkan Q-nya tidak ada ya, dalam bentuk QQ. Tetap saja, walaupun Q-nya tidak ada, oke, masih ada yang menggantikan proses ini, oke, yaitu P, karena keduanya mengerjakan proses yang sama. Jadi sini akan menghasilkan warna coklat juga. Begitu juga dengan P kecil, Q besar garis, coklat, oke. Sedangkan yang memiliki
genotipe P kecil, Q kecil, Q kecil, sama sekali tidak punya P maupun Q, maka akan masukkan warna merah. Karena merahnya tidak dikonversi menjadi coklat. Sekali lagi perhatikan bahwa untuk epistasis duplikat dominan, kita memiliki prekursor yang dapat diubah menjadi produk oleh produk ekspresi gen dari dua gen yang berbeda. Ketika mereka saling berkomplementasi atau saling melengkapi, maka satu saja sudah cukup untuk masukkan respon fenotip. Maka sekali lagi rasionya adalah 15:1. Dan yang terakhir adalah epistasis duplikat resesif. Kebalikan dari yang sebelumnya, kalau yang ini, kedua gen itu bersifat saling epistatik. Tetapi, ekspresi fenotipik dihasilkan apabila produk dari dua gen hadir, yang artinya jika salah satu produk dari gen tersebut tidak ada, ini akan memunculkan fenotip mutan. Epistasis duplikat resesif sering juga kita sebut sebagai aktivitas komplementer, dan bisa kita jelaskan dengan jalur biosintesis linear, di mana kita mengubah prekursor step by step menjadi produk gitu ya, menjadi produk. Jadi kita membutuhkan berbagai komponen enzimatik. Untuk epistasis duplikat resesif, ini akan memiliki rasio 9 normal dan 7 mutan. Kita peroleh dari mana? Misalkan perhatikan, kita memiliki prekursor tak berwarna. Prekursor tak berwarna menjadi intermediate tidak berwarna, lalu akan menjadi pigmen pink gitu ya, pigmen pink. Misalkan prekursor ini diubah oleh A besar, enzim A besar, dan intermediate menjadi pigmen oleh B besar. Maka kita bisa tuliskan sekali lagi dengan rasio Mendel 9331, A besar garis, B besar garis, A besar garis, B kecil, A kecil, B besar garis, dan A kecil, B kecil. Bisa kita perhatikan di sini ya, bahwa kalau misalnya A besar garis bertemu dengan B besar garis, berarti kita memiliki A dan B. Berarti prekursor bisa diubah menjadi intermediate bisa diubah menjadi pigmen pink. Maka akan menghasilkan fenotip pink. Ketika A besar garis, B kecil, jadi prekursor dapat diubah menjadi intermediate karena A-nya ada, tetapi intermediate tidak diubah menjadi pigmen pink karena dia tidak ada. Maka ini akan menghasilkan warna albino atau putih ya, karena pigmennya tidak dihasilkan. Begitu pula jika A kecil, B besar garis. Tidak ada A menyebabkan prekursor tidak bisa diubah menjadi intermediate, maka akan menjadi warna putih juga. Begitu pula dengan A kecil, B kecil yang tidak memiliki keduanya sama sekali. Ini akan menjadi warna putih. Maka akan dihasilkan 9 pink berbanding 7 putih. 9 pink berbanding 7 putih. Ini merupakan rasio dari epistasis duplikat resesif. Sekali lagi ingat, untuk epistasis duplikat resesif disebut sebagai aktivitas komplementer karena apa? Karena masing-masing gen itu saling menutupi jika yang lainnya itu kekurangan. Di sini perhatikan, maaf, bukan menutupi ketika kekurangan, tapi harus memang menutupi dalam jalur biosintesis yang linear tadi. Jadi supaya prekursor bisa diubah menjadi pigmen pink, maka kedua alel itu harus hadir dalam sel. Keduanya harus hadir supaya bisa menghasilkan produk yang diinginkan. Itu dia untuk epistasis duplikat resesif. Seperti misalnya kita lihat di sini ya, perhatikan bahwa prekursor yang tidak berwarna diubah oleh enzim A menjadi prekursor kedua yang tidak berwarna, lalu nanti akan menjadi pigmen ungu. Ini dikerjakan oleh A besar maupun A besar kecil, berarti enzim A. Ini B besar maupun B besar B kecil atau enzim B. Ketika A besar A-nya tidak ada, maka reaksinya berhenti di sini karena tidak ada enzim A. Itulah yang kita lihat di sini ya. Ketika A kecil bertemu dengan B besar garis, ini akan menjadi warna putih karena prekursornya tidak berwarna. Selanjutnya ketika yang dihambat adalah enzim B, jadi ketika tidak ada enzim B sama doang, prekursor 2 itu tidak bisa berubah menjadi pigmen, maka tetap akan memiliki warna putih seperti yang kita lihat di sini. Sedangkan untuk yang A besar garis, B besar garis, ini akan memiliki aktivitas ya, memiliki aktivitas akan berubah menjadi ungu karena keduanya masih ada gitu ya, A besar dan B besar, karena keduanya dibutuhkan supaya prekursor yang tidak berwarna ini berubah menjadi pigmen ungu.
Dan pada akhirnya kita bisa menyimpulkan atau membuat summary dari interaksi gen yang terjadi, dan rasio yang terkait dengan interaksi tersebut. Misalkan epistase resesif memiliki rasio 9:3:4, kemudian epistasis duplikat resesif memiliki misalnya 9:7, dan seterusnya. Sekali lagi, informasi ini akan sangat penting bagi manusia untuk menentukan nature atau sifat dari alel-alel yang terlibat dalam berbagai jenis penyakit genetika. Sehingga nanti harapan kita bisa mengurangi ataupun bahkan membunuh penyebaran dari penyakit-penyakit genetik tersebut, dengan menggunakan prinsip dari interaksi gen yang terjadi. Demikian untuk prinsip genetika Mendelian. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas mengenai genetika non-Mendelian, yaitu ketika rasio Mendelian tidak lagi dipenuhi pada kasus-kasus persilangan tertentu.